Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Toha Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Serta apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya jawab ya. Di sini saya akan men-sharingkan tentang perbedaan ya antara motor 2 langkah dan 4 langkah ya, atau yang disebut dengan 2 tak dan 4 tak ya. Secara umum urutan di atas di dalam engine itu terdapat 4 langkah ya, yaitu langkah isap, langkah kompresi, dan langkah usaha. Terus yang keempat langkah buang ya. Untuk siklusnya ada siklus 2 langkah dan siklus 4 langkah ya. Saya akan menerangkan perbedaannya. Yang pertama itu cara kerja mesin 2 langkah atau 2 tak ya. Ini konstruksinya ya. Untuk yang 2 tak, di sini di dalam silindernya itu terdapat lubang ya, lubang X dan lubang in ya. Dia tidak ada valve-nya ya. Di atas silinder headnya itu cuma ada dudukan businya ya. Kemudian untuk cara kerjanya yaitu ketika langkah isap dan kompresi, yang terjadi di bawah piston, sewaktu piston bergerak ke atas menuju titik mati atas, ruang engkol akan membesar dan menjadikan ruang tersebut hampa atau vakum. Lubang pemasukan terbuka. Dengan perbedaan tekanan ini, maka udara luar dapat mengalir dan bercampur dengan bahan bakar di karburator. Yang selanjutnya masuk ke ruang engkol disebut langkah isap atau pengisian ruang engkol ya. Nah, seperti ini. Jadi pistonnya itu naik ke atas dari titik mati bawah ke titik mati atas ya, sehingga saluran masuk terbuka ya. Campuran udara bahan bakar segar masuk blok engkol ya, seperti ini. Terus setengah putaran pertama atau 180 derajat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas ini ya. Terus di atas piston, ini yang terjadi di atas piston. Di sisi lain, lubang pemasukan dan lubang buang tertutup oleh piston sehingga terjadi proses selangkah kompresi di sini dengan gerakan piston yang terus ke atas mendesak gas baru yang sudah masuk sebelumnya, membuat suhu dan tekanan gas meningkat beberapa derajat sebelum piston mencapai TMA. Busi akan melentikan bunga api dan mulai membakar campuran gas tadi, atau langkah ini disebut langkah kompresi. Nah, sekarang ini langkah usaha dan buang ya. Jadi yang tadi untuk langkah isap itu untuk bersamaan ya sama langkah kompresi. Jadi yang atas kompresi, yang bawah itu hisap, seperti itu. Terus langkah usaha dan buang ya. Di atas piston, ketika piston mencapai titik mati atas, campuran gas segar yang dikompresikan dinyalakan oleh busi. Gas yang terbakar mengakibatkan ledakan yang menghasilkan tenaga sehingga mendorong piston memutar poros engkol melalui connecting rod sewaktu piston bergerak ke bawah menuju TMB atau langkah usaha. Beberapa derajat setelah piston bergerak ke TMB, lubang buang terbuka oleh kepala piston. Gas-gas bekas keluar melalui saluran buang atau langkah buang. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini itu putarannya itu 360 derajat ya, piston bergerak dari TMA ke TMB ya. Jadi dari TMA ini, dari sini bergerak ke bawah ya, jadi kedorong oleh hasil pembakaran itu. Terus hasil pembakarannya itu keluar ya di saluran buang karena desakan dari saluran isap tersebut mendesak saluran buang sehingga terbuang. Terus ketika sudah selesai proses pembuangan, maka piston ini akan langsung menutup ya dengan otomatis karena gerakan dari si bandul ini ya, bandul connecting rod ya. Sini ada namanya itu crankcase ya.
dengan tenaga putaran dan dibalikan dengan bandul, sehingga dia akan menutup ya jalur dari X ini. Nanti kita lihat yang di bawah ya, penjelasan di bawahnya. Di bawah piston, beberapa derajat selanjutnya setelah saluran buang dibuka, maka saluran bilas atau saluran transfer mulai terbuka oleh tepi piston. Nah ini saluran bilas ini. Ketika piston membuka lubang transfer, segera langkah pembuangan telah dimulai. Gas baru yang berada di bawah piston terdesak. Campuran yang dikompresikan tersebut mengalir melalui saluran bilas menuju puncak ruang bakar sambil membantu mendorong gas bekas keluar, atau proses ini disebut pembilasan. Nah ini saluran bilas ya yang ada tanda panahnya ini. Seperti itu ya. Kemudian langsung saja saya jelaskan di sini untuk yang 4 langkahnya ya. Yang 4 langkah ya. Untuk langkah isap atau section stroke, katup masuk terbuka, katup buang tertutup, piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah seperti ini ya, katup in terbuka, katup X tertutup ya. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah ya. Ini sewaktu piston bergerak ke bawah, tekanan di ruang pembakaran menjadi hampa atau vakum. Perbedaan tekanan udara luar yang tinggi dengan tekanan hampa mengakibatkan udara akan mengalir dan bercampur dengan gas. Selanjutnya, gas tersebut melalui klep pemasukan yang terbuka mengalir masuk ke dalam ruang silinder. Nah seperti ini ya. Karena pistonnya turun, maka akan terjadi kevakuman. Seperti itu. Terus yang selanjutnya langkah kompresi atau compression stroke. Katup masuk dan katup buang tertutup ya. Di langkah kompresi ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Setelah melakukan pengisian, piston yang sudah mencapai TMB kembali lagi bergerak menuju TMA. Ini memperkecil ruangan di atas piston sehingga campuran udara-udara bakar menjadi padat, tekanan dan suhunya naik. Tekanan naik kira-kira 3 kali lipat. Beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, terjadi letupan bunga api listrik dari busi yang membakar campuran udara bahan bakar. Sewaktu piston bergerak ke atas, klep pemasukan tertutup, dan pada waktu yang sama klep buang juga tertutup. Campuran di ruang pembakaran dikompresi sampai TMA sehingga dengan demikian mudah dinyalakan dan cepat terbakar. Nah seperti itu ya. Jadi proses untuk pembakaran ini itu dilakukan itu sebelum si piston itu mentok ke atas ya, atau sebelum ke TMA ya, sehingga pembakarannya itu sempurna. Seperti itu. Terus proses langkah kerja atau explosion atau power stroke ya. Di sini katup masuk dan katup buang masih tertutup ya. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Terus penjabarannya, campuran terbakar sangat cepat. Proses pembakaran menyebabkan campuran gas akan mengembang dan memuai, dan energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran dalam ruang bakar menimbulkan tekanan ke segala arah, dan tekanan pembakaran mendorong piston ke bawah atau TMB. Selanjutnya memutar poros engkol melalui connecting rod. Nah ini ya. Ini gasnya di sini, gas hasil pembakaran. Terus piston terdorong ke bawah ya. Sama memutar connecting rod, terus ke bandul lagi dan ke atas lagi. Seperti itu prosesnya kira-kira ya. Terus prosesnya ya, langkah pembuangan atau exhaustnya ini di langkah ini ya. Katup masuk ke tertutup, katup buang terbuka, piston bergerak dari TMB ke TMA ya. Terus penjabarannya, sebelum piston bergerak ke bawah ke TMB, klep pengeluaran terbuka dan gas sisa pembakaran mengalir keluar. Sewaktu piston mulai naik dari TMB, piston mendorong gas sisa pembakaran yang masih tertinggal keluar melalui katup buang dan saluran buang ke atmosfer. Setelah piston mulai turun dari TMA, klep pengeluaran tertutup dan
campuran mulai mengalir ke dalam silinder. Nah ini jadi satu siklus ya, seperti itu. Satu siklus di dalam motor 2 langkah itu terjadi satu kali putaran poros engkol dan 2 kali gerakan pistonnya. Sedangkan untuk yang 4 langkah terjadi 2 kali putaran poros engkol dan 4 kali bolak-balik pistonnya. Seperti itu ya perbedaannya dan cara kerjanya ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan komentar di kolom komentar ya, nanti saya akan berusaha menjawabnya ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk materi tentang perbedaan motor 4 tak dan 2 tak ya. Untuk yang lain nanti saya akan buatkan kontennya di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.